Shanghai terkenal sebagai kota megah dengan gedung pencakar langit yang ikonik. Hal ini menjadi salah satu daya tarik utamanya. Selain itu, kota ini memiliki ribuan bangunan bersejarah yang mempresentasikan budaya lokal, didominasi oleh tempat ibadat bergaya arsitektur Tiongkok yang kental. Masyarakat Shanghai merupakan masyarakat yang multikultural, baik dari segi ras, suku, tradisi, maupun kepercayaan. Meskipun menganut ideologi komunis, terdapat 5 agama yang diakui secara resmi, yaitu Buddha, Katolik, Islam, Protestan, dan Taoisme. Kuil atau vihara adalah salah satu bangunan yang membawa nuansa khas yang mendalam akan budaya Cina. Kehadirannya bagaikan monumen dan identitas masyarakatnya. Namun, bagaimana dengan bangunan kepercayaan lain yang cenderung minoritas di Shanghai? Apakah bangunan ibadah mereka juga tetap membawa unsur budaya Tiongkok? Apakah budaya lokal dan budaya agama pendatang dapat berpadu? Islam salah satu contoh agama resmi yang diakui, namun dengan jumlah penganut tersedikit. Tercatat sekitar 1,5% dari miliaran penduduk Cina yang menganut agama Islam. Di Shanghai sendiri diperkirakan terdapat 200.000 penganut agama Islam yang terdiri dari penduduk lokal dan pendatang yang tidak menetap. Agama Islam bukan suatu hal yang asing di negeri Tiongkok dan eksistensinya telah mewarnai sejarah dari zaman dinasti hingga sekarang. Islam di Cina sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Tepatnya sekitar tahun 678 Masehi pada masa dinasti Tang. Menurut legenda tradisional Muslim Tiongkok, Islam pertama kali diperkenalkan di Guangzhou oleh utusan Khalifah Utsman bin Affan dan Sa'ad bin Abi Waqqas beserta rombongan. Mereka disambut baik oleh Kaisar Yongwei dan diizinkan membangun Masjid Huaisheng di Guangzhou, masjid pertama di Tiongkok. Penyebaran Islam di Cina berlangsung melalui 2 jalur utama, yaitu jalur darat yang dikenal sebagai jalur sutra dan jalur laut atau jalur lada. Selain utusan Khalifah Utsman, para saudagar dari Arab dan Persia juga turut menyebarkan Islam ke berbagai wilayah Cina. Orang Cina pertama yang memeluk Islam berasal dari etnis Hui. Sejak saat itu, jumlah pemeluk Islam di Cina terus bertambah, terutama dari kalangan pedagang yang mulai menguasai pasar ekspor-impor. Meskipun Islam pertama kali masuk dari wilayah timur atau Guangzhou, kini Islam lebih banyak tersebar di wilayah barat seperti Xinjiang, yang dihuni mayoritas Muslim Uighur. Daerah lain dengan jumlah penganut Islam yang cukup besar, yaitu Ningxia, Gansu, dan Qinghai. Dari 55 kelompok minoritas yang diakui di China, 10 di antara mayoritas beragama Islam Sunni. Kebudayaan Islam yang berkembang di Cina perlahan berpadu dengan budaya lokal, menghasilkan gaya arsitektur hibridasi yang dikenal sebagai Sino-Islam. Gaya ini telah berkembang sejak abad ke-8 dan mencerminkan proses akulturasi antara Islam dan budaya Han. Gaya ini secara umum menggabungkan elemen-elemen arsitektur tradisional Tiongkok dengan unsur-unsur Islam dalam pembangunan masjid, ruang sholat, makam, dan bangunan lainnya. Di Shanghai sendiri, umat Islam sudah hadir sejak dinasti Yuan, masa yang dianggap sebagai era keemasan bagi arsitektur Islam di Tiongkok. Masjid Songjiang, masjid pertama yang dibangun pada masa ini, menjadi contoh awal gaya Sino-Islam. Namun, perkembangan ini mengalami kemunduran besar selama revolusi kebudayaan, ketika banyak bangunan keagamaan dihancurkan, termasuk insiden besar seperti tragedi Shadian pada tahun 1975, yang berdampak pada kemerosotan arsitektur Cina Islam. Kembali ke abad 19, budaya barat juga turut berkembang di Cina.
Shanghai menjadi salah satu pelabuhan pertama di Tiongkok yang dibuka untuk kekuatan barat setelah Perang Candu pada tahun 1843. Menandai awal dari abad penghinaan, sejak saat itu, banyak orang asing datang dan membangun permukiman, menjadikan Shanghai terkenal pada awal abad ke-20 sebagai kota metropolitan pesisir yang berkembang dengan arsitektur bergaya Eropa. Pada masa ini, arsitektur Tiongkok mulai kehilangan kekuatannya akibat pelunturan budaya oleh bangsa Barat, serta perkembangan ideologi dan teknologi yang semakin berorientasi ke Barat. Hal ini terlihat misalnya dalam penggunaan beton dan penerapan gaya arsitektur neoklasik. Tak terkecuali bangunan peribadatan seperti masjid yang telah tercampur dengan budaya Cina. Banyak masjid baru bermunculan dengan gaya asalnya, yakni Timur Tengah. Dan arsitektur Cina Islam bukan lagi sebuah standar untuk membangun suatu masjid. Masjid Xiaotoyan contohnya. Masjid ini bukan lagi berbicara arsitektur Cina Islam, namun pengaruh budaya Barat menjadikannya salah satu masjid dengan gaya arsitektur yang unik, karena perbedaannya dengan masjid-masjid lain di kota ini. Masjid Xiaotoyan merupakan masjid kaum Hui yang merupakan salah satu dari 5 suku terbesar di Cina yang menganut agama Muslim. Masjid ini merupakan salah satu masjid di Shanghai yang masih mempertahankan sebagian besar bentuk aslinya. Terletak di distrik Huangpu dan berdekatan dengan lokasi wisata populer lain, kompleks masjid ini dibangun di wilayah pemukiman bergaya arsitektur Shikumen yang merupakan wilayah komunitas dari suku Hui yang dahulu banyak tersebar di distrik Huangpu. Kompleks masjid ini berbatasan dengan pemukiman warga di sebelah selatan yang didominasi oleh bangunan Shikumen dan pemukiman baru di sebelah barat. Di sebelah timur terdapat pertokoan dan penginapan, dan di sebelah utara terdapat hotel dan kantor pemerintahan. Sampai sekarang, bangunan Shikumen di sekitar masjid ini masih berdiri walau jumlahnya sudah berkurang dan sudah tercampur dengan bangunan pemukiman baru. Didirikan pada tahun 1917, Masjid Xiaotoyan awalnya adalah sebuah villa dengan taman yang dibeli oleh seorang pedagang muslim bernama Jin Siyun. Ia kemudian memulai pembangunan masjid baru, menyediakan sebagian dana sendiri dan mengumpulkan sisanya. Dilaporkan bahwa ia juga mengatur arsitek profesional yang terlibat dalam desain masjid baru tersebut. 我是中国河南的，在这里工作1年多。我们主要是清真寺聘请的，对，到这里工作的。这个清真寺嘛，它是1925年，现在100年了。这个楼，在这个楼100年，那这个新楼100年，是南京的穆斯林，包括这个很多穆斯林一起捐献的，给的清真寺。100年，1925年。 Pembangunan bagian dalam masjid memakan waktu 3 tahun dan selesai pada tahun 1925. Yang menjadi unik adalah karena pembangunannya yang bertahap dan upaya perlindungan masjid. Kompleks masjid di bagian luarnya dibuat seperti melingkupi bangunan ibadah. Bentuk arsitektur masjid ini memiliki banyak kesamaan dengan bangunan-bangunan yang ditemukan di seluruh bekas koloni Prancis, dengan hanya menambahkan beberapa elemen Islam yang penting. Masjid Xiaotoyan bergaya Eropa karena Shanghai adalah kota kosmopolitan pada awal abad ke-20 yang menjadi tempat percampuran budaya arsitektur atau disebut dengan hybrid architecture. Arsitektur hibrida merupakan suatu metode perencanaan, yaitu dengan cara mencampurkan, menggabungkan, atau mengkombinasikan 2 atau lebih jenis unsur arsitektur yang berbeda sehingga dapat menciptakan adanya kemungkinan sesuatu hal yang baru. Desain masjid ini mencerminkan semangat zaman modern, terbuka terhadap dunia,
dan berusaha menunjukkan kehadiran Islam di tengah kota yang telah terpengaruh budaya barat. Xiao Toiwen bukan hanya sebuah masjid, namun juga merupakan tempat bagi Asosiasi Islam Shanghai yang didirikan pada tahun 1962 dan juga menjadi kantor komite manajemen masjid di Shanghai. Antara tahun 1919 hingga 1948, Shanghai menjadi pusat lalu lintas kapal laut bagi umat Islam Tiongkok yang berniat melaksanakan ibadah haji ke kota suci Makkah. Pada periode itu, Masjid Xiao Toiwen digunakan sebagai pusat berkumpulnya jemaah yang hendak berangkat ke Makkah. Bangunan masjid ini memiliki dua akses masuk, yakni pintu timur dan pintu utara. Pintu utara masjid dapat dicapai melalui jalan Xiao Toiwen yang merupakan nama asal dari masjid ini. Arti Xiao Toiwen sendiri berarti kebun kecil buah peach. Konon, diyakini bahwa benar ada taman buah persik pada zaman dinasti Qing, namun sekarang keberadaannya menghilang karena termakan zaman. Dari pangkal jalan, kita langsung diperlihatkan dengan fasad masjid klasik yang terlihat kontras di lingkungannya. Bangunan ini dibuat full konkrit dengan permainan tali air dan penebalan plester ala arsitektur neoklasik. Bentuk gerbang melengkung yang merupakan ciri arsitektur neoklasik yang sering ditemukan pada arsitektur Islam. Di atas gerbang terdapat kaligrafi Arab yang bertuliskan surat Al-Imran ayat 19, yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Dan di atasnya terdapat kanji Qingzhen Shi yang berarti masjid atau secara harafiah berarti kuil kesucian dan kebenaran. Pada bagian paling atas terdapat angka 1343 yang merupakan angka tahun penanggalan Hijriah yang menandakan tahun di mana masjid ini selesai dibangun, yakni pada tahun 1925. Di tembok ini terdapat plakat situs arsitektur bersejarah Shanghai yang menandakan setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949, Wali Kota Shanghai Chen Yi memeriksa masjid ini dan menyetujui dana yang sesuai untuk perawatannya. Pada tahun 1991, pemerintah kota mencanangkan rencana perlindungan kota tua dan membagi wilayah distrik berdasarkan nilai sejarahnya. Pemerintah juga mengatur tingkatan dalam perlindungannya, dan pada tanggal 15 Februari tahun 1994, masjid ini pun didaftarkan sebagai bangunan bersejarah oleh pemerintah kota Shanghai dan dijaga perawatan serta kelestariannya. Bangunan masjid juga bisa diakses dari Jalan Henan yang merupakan gerbang utama untuk masuk ke dalam masjid. Sama seperti bagian utara, gerbang masuknya berbentuk lengkung dengan permainan tali air dan penebalan plesteran. Pada bagian ujung-ujung kolom pun terdapat ukiran ornamen klasik. Besi pagar gerbang juga mengisyaratkan adanya sentuhan Art Deco pada bangunan ini. Di atas gerbang terdapat tulisan kaligrafi Kufi yang bertuliskan surat Al-Jin ayat 18. Di bagian atasnya terdapat jendela dengan bentuk oval dan kotak dengan penebalan di sisi-sisi, serta railing beton di atas bangunannya yang merupakan ciri khas gaya klasik. Dari pintu masuk ini terdapat ruang lobi di dalamnya. Interior banyak dihiasi dengan elemen kayu dan terdapat meja serta beberapa kursi untuk menerima tamu. Di bagian pinggir terdapat juga ruang komite pengelola masjid untuk administrasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di masjid ini. Setelah melewati lobi tamu, langsung nampak bangunan masjid yang berdiri di tengah gugusan bangunan-bangunan lainnya. Fasad yang dimiliki oleh bangunan ini sepertinya terinspirasi dari bangunan villa-villa bergaya Palladian
seperti bangunan Shanghai Club yang berada di depan, yang dibangun pada 1911. Terlihat pada kolom-kolom di pintu masuk dan jendela-jendela di bagian atas tiap sayap samping. Di atasnya terdapat tulisan kanji Jingshen Shi yang berarti masjid, yang ditulis oleh kaligrafer terkenal Luo Junte. Bangunan masjid ini memiliki 4 menara di setiap sudutnya, di mana terdapat jendela oval di tengahnya. Elemen berbentuk busur dan tali air adalah hal yang paling sering ditemukan pada bangunan ini. Hal ini mempertegas bahwa bangunan ini benar-benar mengadopsi arsitektur Eropa. Di puncak keempat menara terdapat kubah sederhana berwarna hijau yang membawa nuansa Islam dalam bangunan. Namun, yang unik adalah ditemukannya lagi elemen hibrida, di mana di bagian tengah terdapat kubah emas yang ditopang dengan kolom-kolom khas gaya Eropa. Bentuk kubahnya pun tidak bulat sempurna, namun berbentuk seperti pavilion Wang Yue, ciri khas atap Asia. Di pucuknya terdapat sabit dan bintang yang menandakan bangunan masjid. Masuk ke bagian dalam ruang sholat, di mana ruang ini bisa menampung sekitar 200 jamaah. Karena bangunan ini diapit oleh bangunan-bangunan pemukiman, ruang sholat juga dirancang untuk menerima pencahayaan yang banyak dari luar, dengan dipasangnya jendela lengkung besar yang mengelilingi ruang sholat. Sebagai bangunan keagamaan, ruang sholat yang luas sangatlah penting untuk mendukung aktivitas ibadah. Oleh karena itu, banyak bangunan keagamaan terus berupaya memanfaatkan berbagai teknik struktur guna mengatasi batasan ukuran ruang yang ada dan menciptakan ruang ibadah yang lebih megah. Masjid tradisional Tiongkok bergaya Tionghoa, misalnya menggunakan bentuk struktur khas bangunan kuil seperti kolyanta atau struktur sambung menyambung untuk menambah kedalaman ruang sholat, sehingga dapat menciptakan ruang yang lebih besar. Sementara itu, Masjid Xiaotoyuan yang bergaya Eropa Arab memanfaatkan material bangunan baru berupa beton bertulang atau struktur baja beton dan menerapkan sistem struktur belok silang. Struktur ini memungkinkan seluruh beban dari ruang sholat besar, baik lantai atas maupun bawah, ditopang hanya oleh 4 kolom utama di bagian dalam bangunan dan tetap dapat berdiri kokoh selama bertahun-tahun. Struktur ini juga memungkinkan jarak antar kolom di dalam ruang sholat menjadi lebih luas, sehingga menciptakan ruang yang lebih terbuka dan transparan. Selain itu, kubah pada lantai 2 ruang sholat merupakan bentuk struktur yang sangat jarang digunakan dalam bangunan Tiongkok pada akhir dinasti Qing hingga masa Republik. Perpaduan kedua bentuk struktur ini ditambah lagi dengan penggunaan material bangunan modern pada masanya, menjadikan Masjid Xiaotoyuan sebagai objek rujukan penting dalam studi arsitektur keagamaan dan struktur bangunan di Tiongkok modern. Di samping bangunan masjid, terdapat bangunan 3 lantai yang merupakan kantor masjid dan Asosiasi Islam Shanghai. Terdapat kolom yang dihiasi tulisan Hanzi bermakna Islami yang berarti percayalah pada Tuhan dengan ketulusan hati dan sholat 5 waktu harus dijalankan seumur hidup. Di lantai pertama, terdapat area lobi yang juga digunakan untuk ruang baca. Di lantai ini juga terdapat ruang kantor dan ruang imam. Bangunan ini pun memiliki gerbang masuk di bagian ujungnya yang difungsikan untuk area parkir pengelola. Di lantai kedua adalah area private di mana terdapat ruang arsip dan ruang literatur sejarah. Dan di lantai paling atas adalah kantor dan kamar tinggal bagi pengelola yang menetap di kompleks masjid ini. Di samping bangunan masjid juga terdapat ruang wudhu dan toilet. Lantai pertama untuk jemaah pria dan di lantai 2 untuk jemaah wanita. 这个都是麦斯基的里边的大殿这栋楼。这个楼哈，主要是上边都是堆的东西嘛，仓库，下边就是个接待室。那个楼啊，那个楼是上海一协办公楼。第一层是我们的大厅嘛，都是开店的时间在那个1楼聚餐。 Selain plakat bertuliskan kanji, jendela, pintu, kusen kayu berwarna merah adalah satu-satunya adopsi arsitektur Cina pada bangunan ini.
Ini menunjukkan betapa berpengaruhnya arsitektur kolonial yang mengkikis ornamen lokal pada kala itu. Di samping gerbang depan, terdapat jalur pedestrian yang merupakan taman. Jalur ini menghubungkan Jalan Henan dengan Jalan Xiao Toyuan, di mana terdapat pula Masjid Xiao Toyuan khusus wanita. Bangunan ini juga sudah berdiri lama, pertama kali dibangun pada tahun 1933, namun sempat ditutup selama masa pendudukan Jepang di Shanghai dari tahun 1937 hingga 1945. Bangunan masjid yang ada saat ini merupakan hasil rekonstruksi pada tahun 1994 dan kemudian direnovasi kembali pada tahun 2010 dalam rangka penyelenggaraan World Expo Shanghai. Masjid ini merupakan bangunan 3 lantai dengan nuansa Islami yang lebih kental dari bangunan masjid utamanya. Dengan luas 600 meter persegi, fasilitas di dalamnya mencakup ruang sholat, ruang belajar Al-Quran, ruang wudhu, ruang pertemuan, serta ruang penerima tamu. Selama masa revolusi kebudayaan, semua masjid di wilayah Shanghai, kecuali Masjid Xiao Toyuan, sementara dialihfungsikan menjadi pabrik atau gudang dan tidak lagi menjalankan kegiatan keagamaan. Hanya Masjid Xiao Toyuan yang setiap hari Jumat secara rutin dibuka untuk tamu asing yang berada di Shanghai. Namun, selama masa kekuasaan kelompok 4, Masjid Xiao Toyuan kembali mengalami kerusakan parah. Beberapa oknum perusuh melakukan penghancuran dan perampasan, membuang semua koleksi kitab suci Islam, buku-buku terkait Islam, kaligrafi klasik yang bernilai tinggi, serta barang-barang antik berciri khas Islam yang dianggap sebagai benda sial. Bagian dalam bangunan masjid pun mengalami kerusakan yang serius. Berkat perhatian khusus dari Perdana Menteri Zhou Enlai pada saat itu, Masjid Xiao Toyuan berhasil terhindar dari kehancuran total. Pada paruh kedua tahun 1978, pemerintah kota Shanghai mengalokasikan dana besar untuk merenovasi Masjid Xiao Toyuan. Renovasi ini bertujuan untuk memulihkan kembali tampilan megah masjid tersebut seperti sedia kala setelah mengalami kerusakan selama masa revolusi kebudayaan. Kemudian, pada bulan September tahun 1988, bagian selatan bangunan baru berhasil ditambahkan sebagai bangunan Asosiasi Islam Shanghai. Perancangan bangunan ini dilakukan oleh Kantor Desain Arsitektur Etnis. Setelah konstruksi selesai, bangunan di sisi selatan dan utara masjid pun terhubung, menjadi satu kesatuan arsitektural yang utuh dan terpadu. Selanjutnya, pada tahun 1990, pemerintah kota Shanghai kembali mengucurkan dana untuk melakukan renovasi besar-besaran terhadap Masjid Xiao Toyuan. Hasil renovasi ini memberikan tampilan baru yang lebih segar dan terawat pada keseluruhan kompleks masjid, sekaligus menegaskan kembali fungsinya sebagai pusat ibadah dan simbol warisan budaya Islam di Shanghai. 朝拜的时间肯定不集中吧，因为他们印度尼西亚的都知道穆斯林嘛，他都知道每天的时间日出日落不一样。人最多的时间是周末，星期五的时间人多一点。早上基本上是9点，晚上6点。没有，所有的人，穆斯林、非穆斯林都可以参观，都可以的，世界各地的。也有，前几年有，前几年你包括谁呀？土耳其的总统埃尔多安都过来参观过。也没有什么节目，就是吃饭在一起做礼拜。Secara keseluruhan, sepertinya organisasi ruang pada kompleks masjid ini tidak terlalu menekankan feng shui di dalamnya. Karena bentuk bangunan pengelola yang berbentuk L dianggap tidak seimbang, yang memberikan kesan kosong dan terpotong. Pada bagian bangunan pengelola, sirkulasi terlihat tidak terlalu tegas dan membuat energi terhambat. Dan menurut feng shui, posisi tangga yang terletak di tengah bangunan menciptakan ketidakstabilan energi. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya perubahan dan penambahan pada bangunan ini. Namun, pada bangunan utama masjid, terdapat beberapa penerapan feng shui di dalamnya, seperti pintu utama yang banyak melambangkan energi besar yang masuk,
yang kemudian distabilkan oleh pintu bagian kiri dan kanan bangunannya. Tangga juga dibuat di pojok bangunan, yang merupakan posisi ideal bagi Feng Shui. Selain tempat ibadah, Masjid Xiaotoyuan adalah wadah interaksi bagi kaum muslim yang tinggal di Shanghai, dari penduduk lokal hingga mancanegara. Masjid Xiaotoyuan juga monumen bahwa eksistensi muslim di Shanghai terus bertumbuh dari awal pembangunan hingga sekarang. Kombinasi antara bentuk neoklasik yang kental dengan fungsi keagamaan dan identitas muslim lokal, inilah yang menciptakan sebuah bentuk arsitektur hibrida. Arsitektur masjid ini bukan hanya hasil dari pengaruh global, tetapi juga respons terhadap konteks sosial, politik, dan budaya Tiongkok pada masa awal abad ke-20. Hal ini menjadikan Masjid Xiaotoyuan sebagai contoh penting dari pencampuran gaya arsitektur lintas budaya yang tetap mempertahankan nilai-nilai spiritual Islam di tengah lingkungan urban Tiongkok.